Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Bayu Janarko dari Prodi Sistem Informasi kelas SIA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur komputer dalam sistem operasi. Presentasi ini saya tujukan untuk tugas mata kuliah Sistem Operasi oleh dosen pengampu Bapak Sujono. Untuk yang pertama yaitu struktur komputer dalam sistem operasi. Struktur komputer dalam sistem operasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama interrupt pada sistem operasi. Yang kedua, proteksi perangkat keras pada sistem operasi. Yang ketiga, proteksi input-output pada sistem operasi. Dan yang terakhir, yang keempat, proteksi memori pada sistem operasi. Itulah yang akan kita bahas dalam presentasi hari ini, struktur komputer dalam sistem operasi. 1. Interupsi yang ada di dalam sistem operasi. A. Pengertian. Interrupt atau interupsi adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. B. Jenis interupsi. Interupsi software. Interupsi jenis ini juga disebut system call. Misalnya, suatu program ingin mencetak hasil dengan printer. Yang kedua, interupsi hardware. Terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras seperti penekan tombol keyboard atau menggerakkan mouse. Interrupt terbagi lagi menjadi 2, yaitu maskable interrupt terjadi karena aksi luar, dan non-maskable interrupt terjadi karena memori atau kesalahan parity pada program. Yang ketiga, interupsi kondisional. Suatu kondisi yang ditimbulkan karena suatu eksekusi, misalnya ketika prosesor diminta membagi suatu bilangan dengan 0, maka akan muncul interupsi. C. Proses interupsi. 1. Sinyal interupsi melalui interrupt request line. Lalu sinyal interupsi tersebut dideteksi oleh prosesor. Selanjutnya, prosesor akan terlebih dahulu menyimpan informasi tentang keadaan statenya atau informasi tentang proses yang sedang dikerjakan. Kemudian prosesor mengidentifikasi penyebab interupsi yang mengakses tabel vektor interupsi untuk menentukan interrupt handler. Selanjutnya, transfer kontrol ke interrupt handler. Setelah interupsi berhasil diatasi, prosesor akan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya interupsi dan melanjutkan pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Berikut adalah gambar dari diagram siklus eksekusi instruksi dengan interupsi. Pertama, start, kemudian mengambil instruksi berikutnya. Ketiga, eksekusi. Dan di sini terjadi 2 interupsi.
Jika interupsi ditolak, akan masuk ke arah halt, interupsi ditolak, dan akan langsung kembali ke start. Yang kedua, interupsi diizinkan. Nah, yang interupsi diizinkan akan langsung ke bawah dan masuk ke pemeriksaan interupsi dan eksekusi interupsi. Setelah itu kembali lagi ke start. Selanjutnya yang E, contoh interrupt. 1. Misalnya prosesor mentransfer data ke printer. Setelah setiap proses write, prosesor akan pause dan tetap idle sampai printer jalan. Panjang waktu proses pause dapat dimanfaatkan untuk siklus instruksi lainnya yang tidak melibatkan memori. Yang kedua adalah contoh gambar dari interrupt BIOS. Selanjutnya yang kedua adalah proteksi perangkat keras dalam sistem operasi. A. Proteksi perangkat keras. Pada saat suatu proses sedang berjalan, ada keadaan di mana prosesor berhenti. Hal ini menandakan tidak adanya lagi data yang diproses oleh prosesor. Oleh karena itu, prosesor pastinya akan mencari data ke dalam memori. Pengaksesan data tersebut memerlukan banyak clock cycle. Situasi ini tidak bisa ditoleransi sehingga membutuhkan perbaikan dalam kecepatan pengaksesan antara CPU dan memori utama. Tidak hanya peduli tentang kecepatan tersebut, tetapi juga memastikan operasi yang benar untuk melindungi pengaksesan sistem operasi dari proses lainnya dan melindungi proses yang satu dari pengaksesan proses lainnya pula. Perlindungan atau proteksi ini disediakan oleh perangkat keras. B. Perangkat keras menyediakan dua register, yaitu pertama, base register, memegang alat fisik terkecil yang dilegalkan. Kedua, limit register, menentukan ukuran dari jarak alamat tersebut. Selanjutnya adalah contoh gambar dari base dan limit register. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Dari gambar tersebut memiliki fungsi dari proteksi ini untuk mencegah user program dari kesengajaan memodifikasi kode atau struktur data, baik di sistem operasi atau user lainnya. Jika proteksi gagal, semua hal yang dilakukan oleh program executing di user mode untuk mengakses memori sistem operasi atau memori user lainnya akan tertangkap di sistem operasi dan bisa menyebabkan kesalahan yang fatal, yaitu addressing error. Selanjutnya, contoh gambar proteksi perangkat keras dengan base dan limit register. Dari gambar situ bisa kita lihat dari CPU masuk ke alamat base, dan di alamat base itu bisa masuk ke ya atau tidak. Kalau tidak, ya ke bawah itu trap to opening system monitor addressing error. Kalau ya, langsung masuk lagi ke base plus limit. Di situ masuk ke yes, langsung ke memori.
Proteksi yang ketiga yaitu proteksi input-output dalam sistem operasi. Pengertian dari input-output adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses ke paranti. Begitu pula sebaliknya. Fungsi input-output pada dasarnya adalah mengimplementasikan algoritma input-output pada level aplikasi. Hal ini dikarenakan kode aplikasi sangat fleksibel dan bug aplikasi tidak mudah menyebabkan sebuah sistem crash. Bagian input-output, masukan, dan juga keluaran output ini juga memerlukan sinyal kontrol, antara lain untuk baca input-output rate atau IOR, dan untuk tulis input-output input atau output write atau IOW. Berikut ini adalah mekanisme kerja input-output. Di sini dari input device masuk ke CPU, Processor Control Unit atau ALU. Di situ ada ROM dan RAM, memori. Langsung setelah dari CPU ke output device. Selanjutnya yang B, proteksi input-output. Pengguna bisa mengacaukan sistem operasi dengan melakukan instruksi input-output ilegal dengan mengakses lokasi memori untuk sistem operasi atau dengan cara hendak melepaskan diri dari prosesor. Untuk mencegahnya, kita menganggap semua instruksi input-output sebagai privileged instruksi, sehingga mereka tidak bisa mengerjakan instruksi input-output secara langsung ke memori, tapi harus lewat sistem operasi terlebih dahulu. Proteksi input-output dikatakan selesai jika pengguna dapat dipastikan tidak akan menyentuh mode monitor. Jika hal ini terjadi, proteksi input-output dapat dikompromikan. Yang keempat, proteksi memori dalam sistem operasi. A. Pengertian memori. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang dieksekusi harus berada di memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur pengguna memori. Untuk banyak proses memori harus digunakan dengan baik, sehingga dapat memuat banyak proses dalam suatu waktu. Sebelum masuk ke memori, suatu proses harus menunggu. Hal ini disebut input queue atau long term scheduler. Selanjutnya contoh gambar dari main memori. Bisa dilihat yang sebelah kiri ada device masuk ke atasnya IOMMU langsung masuk ke main memory, dan sebelah kanan dari CPU masuk ke MMU masuk lagi ke main memory. Selanjutnya proteksi memori. Proteksi memori yang pertama dapat berarti melindungi sistem operasi dari proses yang sedang dijalankan oleh pengguna komputer atau melindungi suatu proses dari proses lainnya. Yang kedua, proteksi bit dapat diletakkan pada tabel segmen. Segmen instruksi dapat diproteksi sebagai segmen
read only atau execute only. Segmen data dapat diproteksi sebagai segmen read write. Pemetaan pada proteksi perangkat keras memori akan memeriksa bit proteksi untuk mencegah akses yang ilegal. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih telah melihat video ini sampai selesai. Dan saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, sekian, terima kasih dari saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.